Pada kesempatan ini, kita akan belajar matematika. Pelajaran yang pertama yaitu bilangan bulat dengan materi mengenal bilangan bulat. Mengapa kita harus mengenal bilangan bulat? Karena bilangan bulat ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan kita belajar mengenal bilangan bulat adalah supaya kita dapat yang pertama mengetahui apa itu bilangan bulat. Yang kedua, supaya kita dapat menulis dan membaca lambang bilangan bulat. Yang ketiga, agar kita dapat menerapkan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dapat menentukan lawan suatu bilangan bulat. Yang kelima, dapat menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Yang keenam, agar kita dapat membandingkan dua bilangan bulat. Dan yang ketujuh, agar kita dapat mengurutkan beberapa bilangan bulat. Sebelum kita mengenal bilangan bulat, perlu kita ketahui bahwa bilangan itu bermacam-macam. Coba perhatikan ini. Disebut apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya? Disebut bilangan asli. Nah, kalau bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu disebut bilangan caca. Sedangkan bilangan yang terdiri dari bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya yaitu bilangan-bilangan yang hanya mempunyai dua faktor atau bilangan yang tidak bisa dibagi selain oleh dirinya sendiri, itu disebut dengan bilangan prima. Kemudian perhatikan yang ini, bilangan 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya itu disebut bilangan komposit. Bilangan komposit ini adalah lawan dari bilangan prima. Perhatikan lagi yang berikut ini. Untuk bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, atau bilangan-bilangan yang jika dibagi dua akan bersisa 1, itu disebut bilangan ganjil. Sedangkan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya, atau bilangan-bilangan yang bila dibagi dua tidak akan bersisa atau tepat hasilnya, maka itu disebut bilangan genap. Untuk tujuan kita yang pertama adalah mengetahui arti bilangan bulat. Apakah bilangan bulat itu? Perhatikan, bilangan bulat merupakan himpunan atau kelompok bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan caca, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan 0, bilangan 1, bilangan negatif, bilangan ganjil,
dan bilangan genap. Semuanya itu disebut bilangan bulat. Perhatikan contoh di bawah ini. Ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini semua disebut bilangan bulat. Nah, itu tadi adalah pengertian dari bilangan bulat. Lalu, kalian harus juga paham bilangan bulat itu apa saja. Misalnya, 1/2 itu apakah termasuk bilangan bulat? Bukan ya, 1/2 itu bilangan pecahan. Atau 0,5 atau 1,2 atau 3%, apakah itu bilangan bulat? Bukan ya, semua itu termasuk bilangan pecahan. Nah, supaya kalian lebih memahami arti dari bilangan bulat, maka coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah menulis dan membaca bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, suhu udara di Puncak Jaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0. Kalimat di atas dapat ditulis dengan menggunakan angka. Karena ada kata di bawah 0, nah, kata di bawah ini menunjukkan tanda negatif. Maka angkanya sebelum angka 8, kita harus menuliskan tanda negatif atau tanda kurang. Jadi ditulis kurang 8, kemudian kanannya 8 diberi simbol bulatan kecil di atas angka 8. Itu dibaca derajat. Itu adalah satuan dari temperatur. Kemudian kanannya tanda bulatan kecil atau tanda derajat, kanannya itu kita tulis huruf C. Itu adalah ukuran dari temperatur, yaitu Celcius. Nah, selanjutnya keseluruhannya kita baca menjadi negatif 8 derajat Celcius. Contoh yang kedua, Pak Herman menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Perhatikan kalimat ini, ada kata kedalaman dan di bawah. Nah, berarti ini menunjukkan angkanya adalah negatif. Maka kita tulis dengan angka negatif 10 m atau dibaca negatif 10 meter. Yang ketiga, sebuah pesawat terbang berada di ketinggian 170 meter di atas permukaan laut atau DPL. Jadi DPL itu singkatan dari di atas permukaan laut. Maksudnya mengkurnya itu mulai dari permukaan laut ke atas. Kalimat tersebut dapat ditulis dengan angka. Karena berada di ketinggian atau di atas itu menunjukkan tanda positif. Jadi bisa kita tulis sebelum angka itu diberi tanda positif, kemudian angka 170 meter. Tetapi biasanya kalau tanda positif itu tidak usah ditulis atau dihilangkan saja. Cukup dengan menuliskan angkanya saja, 170 meter itu sudah menunjukkan tanda positif. Jadi kita bisa membaca dengan positif 170 meter atau tanpa kata positif itu sudah benar. Jadi membacanya cukup dengan 170 meter. Nah, agar lebih paham maka kita perlu mengerjakan latihan soal. Perhatikan latihan soal B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Jadi
Silakan ditulis jawabannya pada titik-titik tersebut. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah agar kita dapat menerapkan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal-hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat, misalnya untuk menuliskan suatu ketinggian tempat, atau kedalaman tempat. Kemudian menunjukkan keuntungan dan kerugian dalam berdagang. Kemudian juga untuk menunjukkan suhu, itu juga menggunakan bilangan bulat. Berikut ini adalah beberapa contoh hal-hal yang terkait dengan bilangan bulat pada kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya. Salah satunya kita mempunyai gunung-gunung. Dan di sini ada Gunung Puncak Jaya. Ini coba saya bacakan. Puncak Jaya atau Kartens Piramid ialah sebuah puncak yang menjadi bagian dari barisan Sudirman yang terdapat di Provinsi Papua, Indonesia. Puncak Jaya mempunyai ketinggian 4.884 meter dan di sekitarnya terdapat salju abadi yang disebut Gletser Kartens, satu-satunya gletser tropika di Indonesia yang kemungkinan besar segera akan lenyap akibat pemanasan global. Suhu normal di ketinggian 0 meter di atas permukaan laut atau DPL adalah 37 derajat Celcius. Berdasarkan catatan BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, pada tanggal 6 November 2017, suhu udara di Puncak Jaya pada pagi hari adalah 8 derajat Celcius di bawah 0. Pada siang hari hingga sore hari 7 derajat Celcius di bawah 0 dan pada malam hari 9 derajat Celcius di bawah 0. Angka-angka ini menunjukkan bilangan bulat. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah suhu. Suhu ini juga terkait dengan bilangan bulat. Saya bacakan contohnya. Makanan dan minuman disimpan dalam almari pendingin dengan suhu tertentu. Beberapa saat, suhu makanan dan minuman dalam almari pendingin mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0. Suhu tersebut dapat ditulis dengan negatif 3 derajat Celcius karena di bawah 0 ya. Kemudian makanan dan minuman tersebut dikeluarkan dari almari pendingin sehingga suhunya menjadi 12 derajat Celcius. 12 derajat Celcius ini menunjukkan bilangan bulat positif. Contoh selanjutnya ini terkait dengan bilangan bulat, yaitu tentang kedalaman. Ini ada sebuah contoh. Kapal selam pertama buatan Indonesia, namanya KRI Alugoro 405. Kapal selam Alugoro buatan PT PAL Indonesia Persero berhasil menjalani tahapan nominal diving depth atau NDD di perairan utara Pulau Bali pada Selasa 21 Januari 2020 lalu. Kapal selam tersebut berhasil menyelam hingga kedalaman 250 meter. 250 meter. Ini menunjukkan bilangan bulat. Kedalaman 250 meter berarti menunjukkan bilangan bulat negatif. Lalu, bagaimana cara menunjukkan suhu 15 derajat Celcius di bawah 0 ataupun kedalaman 80 meter di bawah permukaan laut, 15 derajat Celcius di bawah 0 atau 80 meter kedalaman di bawah permukaan laut, atau untung Rp50.000 atau rugi Rp5.000, semuanya itu ternyata memerlukan bilangan bulat. Dari contoh-contoh di atas dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita dapat perhatikan bahwa ada ciri-ciri kata yang menunjukkan
bahwa itu suatu bilangan bulat positif atau negatif. Untuk bilangan bulat positif biasanya kata-katanya adalah di atas, kemudian untung atau laba, naik, kemudian ada kata meningkat atau bertambah, dan ada juga kata di sebelah kanan. Semuanya itu kata-kata tersebut menunjukkan suatu bilangan positif. Sedangkan kata-kata yang menunjukkan bilangan negatif biasanya adalah kata di bawah atau rugi. Ada juga kata turun, menyusut, berkurang, dan di sebelah kiri itu menunjukkan ciri-ciri dari kata yang menunjukkan bilangan negatif. Agar kita lebih mahir dalam menunjukkan atau menuliskan bilangan bulat, maka perlu melatih diri dengan soal-soal. Ini sudah ada 6 soal yang bisa dikerjakan. Sekarang kita beralih ke tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu kita akan dapat mengerti atau mengetahui lawan suatu bilangan. Perhatikan di bawah ini ada negatif 5 adalah lawan dari positif 5 atau 5. Kalau dibalik, 5 adalah lawan dari negatif 5. Kemudian negatif 6 adalah lawan dari 6, atau 6 adalah lawan dari negatif 6. Mudah ya, mudah dipahami ya. Berikut ini juga ada latihan soal untuk menentukan lawan dari suatu bilangan bulat, dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tujuan pembelajaran kita berikutnya adalah menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada sebuah garis. Di sebelah kanan atau ujung paling kanan ada tanda panah. Ujung kiri juga ada tanda panah, itu menunjukkan arah ke kanan dan ke kiri. Kemudian pada garis bilangan terdapat tanda titik kecil itu ya. Di bawahnya titik-titik itu ada bilangan-bilangan atau angka. Nah, coba perhatikan angka yang paling tengah itu ada angka 0. Di sebelah kanan dari 0 ada angka 1, 2, 3, 4. Di sebelah kiri 0 ada angka negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, kita perhatikan bahwa angka-angka yang terletak di kanannya 0 itu kita sebut dengan bilangan bulat positif. Sedangkan angka-angka yang terletak di sebelah kiri 0 kita sebut dengan bilangan bulat negatif. Sedangkan 0 sendiri kita sebut dengan bilangan netral. Jadi bilangan bulat negatif adalah bilangan yang lebih kecil dari 0. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat positif adalah bilangan yang lebih besar dari 0. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya, untuk melatih kemampuan diri kita dapat mengerjakan latihan soal E, yaitu menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Jadi nanti di situ ada titik-titik. Nah, dilihat itu yang tepat diisi dengan angka atau bilangan bulat berapa. Tujuan pembelajaran yang kelima pada materi mengenal bilangan bulat adalah agar kita dapat membandingkan bilangan bulat. Nah, membandingkan bilangan bulat ini bisa dengan tanda atau notasi pembanding. Perhatikan tanda di bawah ini, yaitu ada tanda seperti itu ya. Itu dibaca, yang atas itu dibaca
kurang dari. Kemudian tanda di bawahnya itu adalah lebih dari. Nah, untuk mengingat-ingat tanda tersebut biar tidak terbalik-balik, nah coba kita beri garis di sebelah kiri tanda tersebut. Perhatikan tanda kurang itu sebelah kirinya, paling kirinya itu diberi tanda garis, akan menjadi huruf seperti huruf K ya. Nah, K ini kita ibaratkan kurang, berarti kalau ada tanda seperti itu menunjukkan tanda kurang dari. Begitu pula yang di bawahnya itu, nah sebelah kirinya diberi garis, maka akan nampak menjadi seperti huruf B. B ini kita ibaratkan sebagai B, lambang dari kata besar. Nah, besar artinya lebih dari. Nah, itu kira-kira begitu ya, supaya lebih mudah dalam mengingat tanda pembanding dari bilangan bulat. Berikutnya kita dapat membandingkan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan pada gambar. Di tengah-tengah garis bilangan ada angka 0. Di kanannya 0 ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di kirinya 0 ada angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa semakin ke kanan artinya nilai angkanya semakin besar, semakin ke kiri nilai semakin kecil. Coba lihat pada garis bilangan ada angka 0 dan 1. Perhatikan angka 1 itu terletak di kanannya 0, ya kan? Berarti kita dapat mengatakan bahwa 1 lebih besar dari 0 karena 1 terletak di kanannya 0. Sebaliknya, 0 berada di kirinya 1, maka kita bisa juga menyebutkan bahwa 0 lebih kecil dari 1 karena 0 terletak di kirinya 1. Itu ada contoh yang A. 8 terletak di sebelah kanan dari 2. Perhatikan pada garis bilangan. Benar ya, 8 terletak di sebelah kanan dari 2. Maka 8 itu lebih besar dari 2 karena 8 di kanannya 2. Dapat ditulis dengan notasi seperti itu. Berikutnya yang B, negatif 4. Perhatikan angka negatif 4 pada garis bilangan. Negatif 4 terletak di sebelah kiri dari negatif 1. Benar ya? Maka dapat dikatakan bahwa negatif 4 nilainya lebih kecil dari negatif 1. Maka bisa ditulis notasinya atau simbolnya seperti pada gambar itu. Selanjutnya ini ada latihan soal untuk membandingkan dua bilangan bulat. Ada 10 nomor. Nah, harus dikerjakan supaya kita mahir dalam membandingkan dua bilangan bulat. Yang nomor 1 sampai 5 itu pembandingnya menggunakan kata-kata, yaitu kata lebih besar atau lebih kecil. Sedangkan untuk nomor 6 sampai 10 menggunakan tanda atau notasi. Itu ada tandanya, tanda lebih besar atau tanda lebih kecil. Baiklah, kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu mengurutkan bilangan bulat. Dengan bantuan garis bilangan, kita dapat mengurutkan bilangan bulat. Nah, bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah tentukan terlebih dahulu bilangan yang nilainya paling kecil, yaitu bilangan yang terletak paling kiri pada garis bilangan. Kemudian kita tentukan angka yang paling besar, yaitu bilangan yang terletak di paling kanan garis bilangan. Contohnya ada soal berikut ini. Urutkanlah bilangan 5, negatif 4, 6, 0, dan negatif 3 dari yang terkecil.
Nah, pada garis bilangan yang terletak paling kiri adalah, coba kira-kira apa? Kita perhatikan, kita lihat di garis bilangan yang tadi ya. Dicari negatif. Ternyata yang paling kiri itu negatif 4 ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi garis bilangannya yang di slide yang tadi. Yang paling besar atau yang terletak di paling kanan garis bilangan itu apa ya? Bilangan apa ya? Ya, bilangan atau angka 6 ya. Nah, angka tadi yang paling kiri itu kita tulis di urutan pertama karena mintanya dari yang terkecil. Jadi kita tulis dulu negatif 4 terlebih dahulu di urutan pertama. Kemudian dilanjutkan setelah negatif 4 angka berapa? Kita lihat lagi di garis bilangan. Kemudian berikutnya juga angka berapa sampai yang paling kanan yaitu angka 6. Sehingga jawabannya adalah negatif 4, negatif 3, 0, 5, dan 6. Nah, jika ada soal yang meminta untuk mengurutkan dari yang terbesar, maka kita tinggal membalik urutannya tadi. Misalnya soalnya sama seperti tadi ya, tetapi yang diminta dari yang terbesar, berarti dibalik. Yang ditulis dulu adalah yang paling besar, jadi 6 ditulis terlebih dahulu, dilanjutkan 5 sampai dengan yang terakhir atau yang terkecil itu negatif 4, sehingga menjadi 6, 5, 0, negatif 3, dan negatif 4. Demikian seterusnya. Nah, agar kita mahir dalam mengurutkan beberapa bilangan bulat, maka tentunya kita harus berlatih. Di sini ada 10 nomor, bisa dikerjakan untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar dan yang terbesar ke terkecil. Untuk nomor 1 sampai dengan 5 itu mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar. Sedangkan nomor 6 sampai 10 itu mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Nah, kiranya cukup sekian penjelasan tentang mengenal bilangan bulat. Tapi sebelum kita akhiri, perlu kita ingat bahwa semakin besar angka pada bilangan bulat negatif, nilainya semakin kecil. Jangan sampai keliru ya. Nah, yang semakin kecil angka pada bilangan bulat negatif itu nilainya semakin besar. Ini harus diingat dan dipahami. Baiklah, cukup sekian dulu pembelajaran kita saat ini tentang mengenal bilangan bulat. Sampai berjumpa lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.